Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Jumpa lagi dengan saya di podcast kita, yaitu Ngobras, ya, ngobrol santai Bang Ustaz. Dan seperti biasa kita akan mengungkap berbagai hal dengan obrolan-obrolan santai kita bersama para asatidz. Itu bagaimana ya kita bisa menyikapi berubah menjadi positif, agar kemudian kualitas iman dan akal kita semakin baik dari hari ke hari. Selain itu dulu, di kesempatan podcast kita kali ini di Ngobras, yang ngobrol santai Bang Ustaz, kita akan ngobrol lagi dengan guru kita Ustaz Abdullah Haidar dan guru sudah ada. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol sama Ustaz. Alhamdulillah. Masih ada. Sudah bekas ya. Lengking lah kita. Wah. Tunjuk ya pas ya. Baik. Amin. Bisa selalu hadir di program Ngobras kita. Karena hidup ini kayaknya makin di sini makin berat. Iya. Nah ini kadang-kadang saya kalau berbicara kehidupan, ya kalau Anies bicara kehidupan sendiri lah. Banyak atau jangan banyak, kalau banyak sih karena ada, mungkin sama dengan saya. Ada momen-momen di mana harapan kita itu tidak sesuai dengan kenyataan. Wah kita tidak terpaku, dan kita tidak terpaku. Dan itu lumrahnya pasti mendapatkan kekecewaan. Kalau bagi itu dari sisi seorang ustaz, seorang dai, normal sih seorang mungkin punya sisi. Karena kan ada orang yang mengatakan ada faktor pelajaran. Iya. Untuk ini, anda itu nggak sih normal nggak sih? Kecewa bagi seorang. Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ya ini langsung aja nih ya. Tidak poin. Ya, kekecewaan dalam kehidupan itu boleh kita katakan hal yang lumrah ya. Bahkan sunnatullah dia. Sunnatullah orang kecewa itu. Kenapa? Karena juga Allah jadikan hidup ini bergilir kan, naik turun, pasang surut, untung rugi, menang kalah ya. Senang benci gitu ya. Itu ada, selalu ada dalam kehidupan, dan tidak selalu dalam hidup ini kita meraih ya apa yang kita inginkan dan kita harapkan. Dari mulai yang sepele-sepele gitu ya. Pagi-pagi kita udah niat berangkat ke kantor, jam 7 sampai ke kantor, nggak taunya di jalan tiba-tiba macet, ada kecelakaan. Itu kan bikin suasana hati yang kecewa tadi ya. Karena kecewa itu intinya tidak puas ya, atau mungkin dalam tanda kutip tidak terima dengan apa yang dihadapi begitu ya. Maksudnya tidak sesuai dengan harapan dan ekspektasi. Ya artinya ketika memang Allah sudah jadikan ya hal itu berlaku bagi kehidupan kita, maka yang namanya kecewa secara fitrah itu pasti akan dialami oleh setiap orang. Ya tentu dengan tingkatan-tingkatannya. Jadi dia bagian dari kehidupan yang tidak terpisahkan. Menunjukkan bahwa kita ini punya hati, punya perasaan, ya. Sebab orang kalau hidupnya lurus aja, ya ini perasaannya gimana? Kan nggak mungkin, ya. Mau apa senang apa biasa saja. Ya memang tentu kita diperintahkan ridho. Ya kecewa ini bukan berarti kemudian kita begitu saja bisa melampiaskannya, tidak begitu ya. Tapi yang penting nanti bagaimana kita memanagenya, bagaimana kita mengelolanya ya. Jadi ini semacam upaya untuk melakukan manajemen hati lah ya. Tapi menghilangkannya tidak mungkin. Ya, manusia pasti ada ya. Tentu dengan dengan tingkatan masing-masing lah ya. Dengan tingkatan masing-masing, ada yang orang kecewa banget gitu ya, ada yang pokoknya nggak bisa tidur, ada yang kepikiran terus gitu ya, ada yang kecewa sedetik saja sudah segera dia dapat
ya bukan lupa gitu aja sih. Dilupakan. Dilupakan. Artinya bisa dia mengendalikan diri. Ya, dia bisa mengendalikan diri. Jadi itu bukan pertanda orang tuh imannya lemah, tidak. Kecewa tuh. Apalagi kalau misalnya kecewa kita karena nilai kebaikan. Paham nggak? Misalnya kita kuliah, tentu pengen dapat nilai terbaik. Tujuan kita ingin juga mendapat nilai terbaik, menyenangkan orang tua. Ternyata buruk. Kita kecewa. Wajar nggak? Wajar. Ya, wajar. Itu bagus tuh kebaikan. Atau kita pengen pergi umroh atau haji. Kita udah ngumpulin duit segala macam. Nggak taunya gagal atau apa. Kecewa. Nah itu kecewa yang bagus sebenarnya. Ya, kecewa yang sebenarnya positif. Cuma memang yang penting adalah mengelolanya tadi. Ya, mengelolanya tadi. Memanajemennya. Bedanya di sini antara kecewa dengan marah. Karena orang yang main atau bentuknya sepertinya sama. Tapi menurut Anda sama nggak antara kecewa dengan marah? Wallahu alam, menurut saya marah itu lanjutan dari kekecewaan. Oh, Ya. bentuknya. Iya, jadi ya mirip memang ya kecewa dan marah itu ya. Tapi kecewa itu boleh dibilang dia baru masih dalam ruang lingkup perasaan gitu ya, suasana hati. Nanti ekspresinya dia bisa marah bisa tidak. Artinya kalau dia betul-betul pengen lampiaskan, dia lampiaskan dengan kemarahan. Ya, tapi dia bisa kendalikan. Ya marah sih mungkin masih, tapi dalam suasana hati saja. Ya marah, ya mungkin perasaan. Apalagi kalau misalnya yang dilihat adalah katakanlah ya kegagalannya bukan semata karena ketidakmampuan dia, tapi karena ada faktor X ya. Apakah curang, apakah ada orang lain yang tidak baik, khianat, macam-macam lah ya. Faktor-faktor yang sebenarnya buruk, tidak diinginkan. Ya wajarlah orang marah. Nah cuma yang penting adalah tadi manajemennya, pengelolaannya itu harus benar-benar tepat. Sebab kalau tepat, insya Allah justru kecewa akan memberikan energi yang baik, gitu ya. Tapi kalau buruk, nah ini juga bahaya, akan memberikan keburukan lagi, ya. Sehingga kecewa itu sendiri adalah biasakan keburukan, ya, keburukan. Kalau caranya atau pensikapannya buruk, jadi tambah buruk lagi, jadi bertambah nantinya. Jadi memang penting mengelola kecewaan. Jadi kalau misalnya dihitung dampak dari kecewa itu bisa buruk bisa baik, kan menurut Anda apa sisi negatif dari rasa yang bisa muncul karena kecewa? Ya ada beberapa yang mungkin bisa kita lihat ya. Ya mungkin ini kasus-kasus di lapangan saja ya, misalnya sederhana gitu ya. Misalnya karena kecewa seseorang jadi putus asa. Ya, putus asa. Sudahlah ya, udah kalau bahasanya kadang nggak ada tuh yang namanya orang baik misalnya karena dia pernah ditipu orang misalnya. Nomor bisa SK. Apa artinya tuh? Nomor bisa SK. Nggak ada lagi orang baik. Oh nggak ada orang baik lagi ya, karena pernah kecewa. Udah seakan-akan udah semua orang sama, buruk. Atau dia putus asa dari kebenaran, ya udahlah kita nggak usah lah cari jalan benar, kita cari jalan buruk aja udah sekalian. Nah itu kan efek kekecewaan yang keliru, ya, putus asa. Itu banyak tuh sebenarnya contoh-contohnya kan. Ada orang yang pengen dia benar, nggak taunya responnya buruk atau apalah mendapat perlakuan buruk. Iya, udah akhirnya kecewa dia, balik lagi, putus asa dia. Itu satu hal yang berat itu, ya, karena Allah sudah katakan wala ta'asu mir rahmat mir rauhillah ya. Innahu la yasmir rauhillah illal qaumul kafirin ya. Ya, jadi jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Ya, karena yang putus asa itu orang-orang kafir. Ya, jadi orang mukmin itu tetaplah optimis, tetap husnudzon. Ya, sekali waktu atau beberapa kali waktu bahkan mungkin dia gagal tidak sesuai harapan, ya terus lagi. Itu tidak ada yang sia-sia di sisi Allah. Tidak ada yang sia-sia. Itu putus asa. Tadi juga suudzon pada Allah. Tadi kan antum bilang apa? Itu kalau orang beriman harusnya
sukses terus dong gitu. Ya tidak selalu juga. Ya, tidak, maksudnya dalam jangka pendek tidak selalu juga. Ya, para nabi saja ada yang dibunuh, ada yang macam-macam begitu ya. Para sahabat juga begitu, salafus soleh juga begitu dan seterusnya. Nah, kita tinggi tetap itu tidak menghalangi wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian tetap tinggi di sisi Allah. Jadi baik yang sukses tadi secara duniawi atau gagal, selagi mereka istiqomah, mereka tetap tinggi di sisi Allah. Begitu. Jadi memang di sini bukan soal kita berhasil atau tidak berhasil, tapi soal apakah kita terus berada di jalan yang benar dan konsisten. Ya, jadi kalau bahasa kerennya tegak lurus gitu ya. Tegak lurus. Jadi tegak itu artinya apa? Iya, berdiri, konsisten. Ya, jadi kita nggak berubah sikap. Ya, konsisten. Maksudnya ya prinsipnya tetap dengan kebenaran, begitu ya. Atau kita terus bekerja, kita terus beramal, kita terus berjuang. Tapi lurus itu nggak belok-belok. Ya, dia lurus, dia terus beramal, tapi udah belok. Nah itu enggak. Ya, jadi itu yang akan dicatat sebagai kebaikan di sisi Allah. Jadi kalau orang beriman sih insya Allah sederhana. Insya Allah nggak ada yang sia-sia. Apa yang kita lakukan sudah kita lakukan dengan jalan yang benar. Maka kita husnuzon pada Allah bahwa ya apa yang kita lakukan pasti dapat kebaikan. Ya, minimal banget ya, dan ini bukan minimal dalam arti sedikit ya. Minimal banget itu akan kita dapatkan di akhirat. Minimal banget. Maksudnya bukan berarti sedikit maksudnya. Artinya pastinya kita akan dapatkan di akhirat. Kalau kita terus. Di dunia gimana? Insya Allah. Mungkin gak sekarang, mungkin gak besok, mungkin gak lusa. Tapi berikutnya. Betapa banyak perjuangan-perjuangan yang membutuhkan waktu panjang. Ujungnya menghasilkan kebaikan. Ya, jadi suudzon itu kadang lahir dari kekecewaan tadi. Kemudian ada juga kekecewaan itu misalnya disikapi dengan langkah-langkah atau sikap-sikap yang kurang memenuhi sikap akhlak yang baik. Misalnya apa? Ya akhirnya gampang mencaci, menghina. Nah, itu juga harusnya kita, apalagi kalau sifatnya person gitu ya. Maksudnya seseorang akhirnya jadi mulutnya tidak terjaga, tidak terkendali. Ya, kemudian juga dia tidak selektif. Tidak selektif, akhirnya misalnya menyebarkan berita bohong atau apa sajalah pokoknya yang penting dapat melampiaskan kekecewaannya. Padahal kan yang namanya kehidupan ini tetap harus kita saring. Ya, walaupun ya kita mungkin sedang kecewa dengan seseorang, dengan sekelompok atau siapapun, ya tetap saja jangan sampai menghilangkan sikap adil kita. Nah, akan Allah diingatkan tuh, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan jadikan ya kebencian dan ketidaksukaan kalian pada satu kelompok membuat kalian tidak adil. Nah, ini berat nih, ya. Kita biasa kalau udah kali kecewa sama seorang kita kecewa, lalu ada orang ngomong sama kita, dia bawa isu, bawa apa, ya kira-kira kita terima nggak tuh? Wah lagi kesel kan? Terima, padahal belum tentu benar. Nah di situ butuh tuh sikap adil, ya jangan sampai lu benar nih ada berita ini langsung dia sebarkan, bisa jadi dia bawa beritanya bohong. Ya memang katakannya seberapapun ya mungkin kita lihat orang ini emang nggak benar segala macam, tapi ya, jangan kemudian itu membuat kita melebar kemana-mana. Satu lagi, ya ini banyak sebenarnya ya, kasus dari efek ya, kecewa itu kalau kurang terkendali. Ya, kekecewaan itu ya kalau kurang terkendali juga akan merusak hubungan kita. Nah ini salah satunya. Ya. Hubungan-hubungan kita, silaturahim dengan kerabat, dengan teman atau bahkan dengan orang-orang yang sangat dekat. Ya misalnya kadang-kadang sering terjadi itu ya, anak kecewa sama ayahnya, kabur atau dia pokoknya nggak ngakui ayahnya, atau orang tua sama anaknya juga begitu, kecewa nggak diakui anaknya, itu juga
Atau sering terjadi suami istri akhirnya bercerai dan seterusnya. Nah, itu hal-hal yang harus diwaspadai. Ya, sebab kalau itu kita lampiaskan begitu saja, tidak kita manage, ya sudahlah kita, ya boleh dikatakan tadi dapat ujian keburukan tadi, ya, ditambah lagi dengan keburukan yang kita lakukan. Ya, jadi ini patut sekali lagi diwaspadai. Sekali lagi bukan berarti kita tidak mengakui ya adanya kekecewaan itu pasti ada. Ya, kekecewaan pasti ada dalam kehidupan karena itu adalah tadi fitrah. Cuma betapa kita harus memang mengendalikannya dengan baik. Sekarang begini, kita kalau dalam konteks kehidupannya katakanlah kita kecewa atau kita menjadi kecewa karena kesalahan orang. Ya, misalnya orang itu harusnya nggak begitu, dia salah, kemudian menyebabkan gagal dan kita jadi kecewa. Lalu dalam konteks sekarang kayak pemilu misalnya, calon kita tidak menang nih karena ada kecurangan. Nah, ini sebetulnya kita menyikapi gimana? Ya. Apakah terima-terima ya udah daripada takdir Allah nih. Oke, betul. Kurangi gitu kan. Nah, ikhtiar kita gimana? Ya, jadi bukan berarti kita memanage kekecewaan itu kemudian kita pasrah, kita diam, tidak. Ya, tetap harus ada langkah-langkah yang dapat kita ambil. Cuma tadi langkah-langkahnya harus ya kalau boleh kita bilang tepat, efektif, ya proporsional kayak gitulah ya. Bukan melebar ke sana kemari. Ya kalau tadi kan melebar ke sana kemari itu ya, segala tetangga, saudara pokoknya itu berantakan, dia dia sebar hoax sana sini, ya maaf ya sumpah serapah dan lain sebagainya. Baik, kalau memang ada langkah-langkah yang bisa dilakukan, ditempuh ya sebagai ekspresi dari kekecewaannya, nggak apa-apa, bagus. Ya, itu bagian dari hak juga kalau memang itu merupakan haknya. Misalnya katakanlah ya, tadi orang ikut pemilu kemudian hasilnya tidak sesuai, ternyata ada faktor kecurangan atau mungkin kasus-kasus di masyarakat gitu ya, ada tanah kita toko diserobot, kita kecewa nih atau apa begitu. Kalau memang ada langkah-langkah yang diambil, ambil langkah-langkah yang efektif ya. Mungkin kalau kasus-kasusnya pribadi bisa kita lakukan dengan sikap persuasif, misalnya pendekatan kekeluargaan, memberikan nasihat atau ngajak ngobrol atau apa. Tapi kalau kasusnya misalnya masuk ranah-ranah penipuan atau kejahatan atau apa, ya kalau memang ya ada langkah-langkah hukum yang diambil, ambil saja. Pakai pengacara atau apa, lakukan. Ya, jadi yang saya maksud itu efektif, bukan berarti kita manage kekecewaan kita diam saja, tidak. Ya, kita tetap mengambil langkah, kita tetap mengambil upaya-upaya yang pas, yang tepat, ya, dan tidak melebar kemana-mana, begitu. Jadi nggak apa-apa. Ya. Jadi artinya bukan berarti ini udah takdir awal. Lalu diam? Enggak. Enggak. Tapi kalau dikatakan baik buruk itu takdir awal itu gimana? Ya benar. Padahal kan gimana? Benar. Ini takdirnya terima aja kan. Betul. Dicurangi misalnya. Ini sikap begini benar nggak? Kalau berpikir ini takdir Allah. Sebagai sebuah keyakinan dasar memang itu ajarannya, wa antumina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kalian harus beriman dengan takdir Allah, baik kebaikan atau keburukan. Keburukan bisa macam-macam kan. Keburukan apakah dia datang dari sesuatu yang kita tidak mampu bendung gitu ya, bencana kah, kematian, sakit. Termasuk keburukan juga misalnya keburukan orang lain kepada kita. Kalau itu sudah terjadi, ya itu bagian takdir yang harus kita percaya. Nah cuma kan yang harus kita pahami juga adalah ya bagaimana kita menghadapi takdir itu. Bagaimana kita menyikapinya. Ya, misalnya terhadap keburukan seseorang. Ya tentu di sana ada bab misalnya inkarul munkar, menolak kemunkaran, mengatasinya, menghadapinya. Ya tetap harus ada langkah-langkah untuk mengatasinya. Baik sifatnya antisipasi sebelum terjadi atau mengatasinya kalau udah terjadi. Ya, apa istilah itu untuk mengatasi keburukan ya. Apa istilahnya?
ada sesuatu keburukan udah terjadi, nah kita atasi. Paling enggak meminimalisir. Ya syukur-syukur kita betul-betul bisa hilangkan. Jadi ya betul, ya tidak salah kalau kita katakan itu bagian dari takdir Allah. Cuma harus ada langkah yang kita lakukan, yang pas ya. Sekali lagi yang pas, yang penting. Samalah kita kena sakit, kita bilang udah takdir Allah. Iya betul takdir Allah, tapi tetap kita harus berobat, cari jalan untuk sembuh, ikhtiar. Ya, kemiskinan takdir Allah. Ya, tapi seseorang dituntut untuk berusaha, berikhtiar, mencari. Samalah kita menghadapi orang zalim misalnya, dia melakukan sesuatu yang membuat kita rugi, celaka. Udah terjadi kan? Kalau udah terjadi udah. Itu bagian dari takdir Allah. Nah, masalahnya apa langkah yang harus dilakukan? Tadi kita kembali lagi tadi. Pertama manage dulu kekecewaan kita itu tadi, biar nggak kemana-mana, biar nggak menimbulkan hal-hal yang justru menambah negatif, nambah dosa dan lain sebagainya. Udahlah kita dirugikan orang, kita nambah dosa lagi. Nah berikutnya ambillah tuh langkah-langkah yang pas, yang tepat, yang efektif sesuai dengan kasusnya, sesuai dengan masalahnya gitu. Gitu ini maksudnya. Ya, oke. Apa yang ini? Kan ini kan bisa direncanain kan? Iya. Sekarang kalau berbicara ini contoh ya, kalau kita cari dalam kehidupan kita, misalnya anak kecewa sama orang tua. Iya. Lagi kan orang tua lebih tinggi. Iya. Suami istri kecewa sama suami. Suami juga lebih tinggi. Atau kita rakyat nih, kecewa sama pemerintah. Punya pemimpin ini bukan pilihan saya nih. Iya. Nomor berapa gitu kan dapatnya ini. Dulu waktu kemarin kita rejek-rejek. Iya ada dia benar. Yang kita menginjak bagaimana? Pertama dari sini tadi lagi bahwa kita berada di posisi yang lebih rendah daripada. Iya betul. Sikap kita gimana? Ya sekali lagi semua permasalahan ada masalahnya, ada kasusnya masing-masing, ada tempatnya masing-masing ya. Nggak bisa memang kita samakan begitu saja. Kecewa kita sama orang yang lebih tinggi, dengan kecewa kita dengan teman, dengan siapa yang sebaya, itu beda ya. Ya misalnya anak kecewa sama orang tua. Nah itu memang harus pandai-pandai menempatkan diri itu ya. Bagaimanapun orang tua kan manusia, ada kesalahan dan lain sebagainya, tapi juga harus kita pahami dan kita akui bagaimana juga jasa orang tua. Ya itu harus pandai tadi juga sih menata hati. Jadi kalau boleh kita katakan kita lokalisir sedapat mungkin kekecewaan kita, mungkin pada ruang yang sesempit mungkin. Selebihnya adalah kita hadirkan penghormatan, sikap terbaik kepada orang tua. Begitu ya. Jadi ya atau apalagi ya, sebab ada ungkapan yang cukup dikenal, iltamisu sab'ina udhran li akhik. Cari 70 alasan, cari dulu 70 alasan untuk saudaramu. Maksudnya apa? 70 alasan untuk ya menerima atau memaklumi perlakuan saudara kepadamu agar kita tidak suudzon, agar kita tidak begitu saja marah kepadanya. Mungkin dia ini, mungkin dia itu, mungkin dia itu. Kalau itu kepada saudara kita, apalagi kepada orang tua kita, gitu ya. Artinya tetap carikan, ya memang bapak saya begitu, ya mungkin karena tekanan pekerjaan, gitu kan. Mungkin karena godaan yang ini, dan tapi bagaimanapun dia udah memberikan saya kehidupan atau sebab kehidupan lah ya, memberikan saya juga nafkah, ya paling enggak juga mengasihi dan seterusnya. Tetap ya apalagi kalau udah kayak gitu ya, udah sekolahin, kuliahin, artinya banyak banget kebaikannya gitu ya, banyak banget kebaikannya. Jadi mungkin dalam 1-2 kasus kecewa, sedapat mungkin lokalisir, jangan dibuat kemana-mana ya, apalagi sampai melahirkan sikap durhaka, tidak mengakui dan seterusnya. Syukur-syukur kalau memang ya dengan cara yang paling santun bisa menyampaikan ya sesuatu itu kepada orang tua, mengkomunikasikannya. Ya misalnya kecewa orang tuanya misalnya kawin lagi misalnya. Gitu ya. Ya paling nggak dikomunikasikan, kalau memang ya nggak apa-apa mungkin diekspresi sebagai seorang anak kan.
marah, kesel ya. Tapi sampai di situ aja ya. Ya paling tidak misal kalau udah terjadi misalnya berharap atau nuntut lah ya orang tua agar adil sama istri-istrinya termasuk sama ibunya gitu dan seterusnya. Ya, atau misalnya kalau ada hal-hal yang misalkan kata kemunkaran, nggak sholat atau apa itu bagus disampaikan. Oh kecewa orang tua yang nggak sholat, wah itu medan dakwah yang sangat luar biasa tuh ya. Dengan tetap tanpa mengurangi rasa hormat bisa disampaikan pada orang tua. Banyak orang cerita-cerita orang tua yang taubat gara-gara anak dinasehati. Banyak tuh saya dengar beberapa kali. Kalau belum lama saya pada dengar ada penyanyi atau musisi gitu ya. Sering kan mabok-mabokan nih, ditegur sama anaknya segala macam, ditinggalin. Ya, artinya itu satu hal yang bagus. Itu kan lahir dari kekecewaan juga kan mungkin, tapi cara bagus. Begitu juga istri sama suami juga begitu. Tetap kaedah-kaedah umum dijaga. Ya bahwa istri harus taat sama suami, tetap harus tidak boleh khianat dan seterusnya. Ya, tapi di sisi lain kalau ada kekecewaan tadi mungkin bisa disampaikan dengan baik-baik. Ya, bukan dibalas ya, dia khianat, istri khianat lagi. Oh, lu bisa. Enggak, tuh bahaya kayak gitu. Itu yang Rasulullah bilang, wala tahun man khonaka. Ya, jangan kamu khianat pada orang yang khianat pada aku. Ya, makanya ada anekdot ada orang baru pulang dari luar negeri sudah sekian tahun gitu ya, langsung jujur sama istrinya, mohon maaf, di sana saya sempat serong. Kata istrinya, saya juga sama, mohon maaf. Satu saat, itu bukan cara yang benar tuh, itu nggak benar tuh. Ya. Itu kekecewaan yang nggak benar. Ya. Tetap saja orang mungkin khianat sama kita, tapi jangan kemudian kita khianat sama. Ya ini memang ngomong enak ya, tapi setidaknya standar-standar teorinya kita miliki dan itu latihan memang. Ya. Nah kita sama pemerintah juga gitu. Ya. Ada hal-hal yang tidak baik, kebijakan tidak baik, kecewa, ya wajar dong. Ya wajar. Pajak kok naik misalnya. Nah cuma bagaimana ekspresi atau apa istilahnya penyalurannya, nah itu dicarikan dah tuh. Ya karena kan banyak tuh media untuk memberikan aspirasi. Bisa kita lihat media, tapi tetap juga usahakan dengan bahasa yang baik, santun. Tetap ya. Kalau perlu juga sampaikan data segala macam. Atau mungkin cara lain. Ya kita bisa minta menyampaikannya ke siapa pejabat atau wakil rakyat begitu ya agar disampaikan aspirasi itu atau kita bikin sebuah pernyataan bersama gitu ya petisi atau apalah yang penting itu semua bisa kita sampai demo dalam batas tertentu nggak apa-apa ya saya termasuk ngambil mazhab yang boleh demo ya tentu semua ada ukurannya ya. Semua ada, jangan dikit-dikit demo juga jangan ya, capek soalnya. Tapi ada hal yang cukup besar, membutuhkan suara yang besar gitu ya, itu enggak mengapa. Tapi tetap sekali lagi jaga keamanan, tidak anarkis dan seterusnya, begitu ya, dan seterusnya. Itu bagian-bagian yang bisa kita lakukan untuk mengekspresikan kekecewaan kita, ya tidak mengapa, ya itu hal-hal yang baik ya. Nah. Kecuali kalau udah menyimpang, kecuali kalau misalnya udahlah kita berontak aja lah, nah, itu makar, itu jangan. Nah itu yang kecewa yang kemudian melahirkan hal-hal yang berat ya. Ya di sebagian terkenal beberapa tuh kecewa dengan misalnya pemimpin-pemimpin yang dianggap diktator. Kalau dia angkat senjata, kemudian dia vonis semua pemimpin kafir segala macam halal darahnya, nah, itu berat tuh jangan. Nah, itu secara hukum Islam tuh kalau kita lihat referensi dari para ulama yang mutabar nggak ada yang menyetujui. Ya, walaupun mungkin semangatnya bagus ya, karena dia ingin menegakkan Islam, keadilan, tapi dengan angkat senjata lalu melakukan pemberontakan dan seterusnya, nah, itu satu hal yang ya itu bisa masuk kategori bubar, begitu ya. Oh lain kalau misalnya di Israel ya, di Palestina itu penjajah kalau itu. Jangan disamakan. Nah, kalau jadi sebenarnya kalau saya simak ya, kecewa itu normal, tapi harus disikapi dengan koridor yang benar. Ya. Satu sisi itu dilakukan kemudian
segala sesuatu kan dari Allah. Ya. Allah itu yang namanya kasih gitu. Bisa jadi buruk tapi baik akibatnya. Dalam kecewa itu juga ada nggak sisi positif dari rasa kecewa yang Allah datangkan kepada kita? Mungkin nggak? Iya, ada. Ya, jadi tadi ya lagi-lagi kalau manajemennya baik, ya kecewa itu justru akan memberikan daya dorong yang besar. Ya, makanya kecewa ini sebenarnya memang tidak pure sebuah keburukan. Dia beda dengan misalnya sifat dengki, begitu ya, sifat pembohong, sombong atau apa. Kecewa itu dia sifat fitrah saja. Ya, jangankan kecewa, marah pun juga bisa baik kalau cara atau landasannya atau ekspresinya bagus, pas. Begitu ya, misalnya kita marah, anak kita nggak sholat subuh, marah nggak kita? Marah, kesiangan. Ya, buka kerudung kita marah. Ya, tinggal marahnya gimana? Kalau marahnya sampai mencelakai dan menistakan dia, boleh. Tapi marah kita lalu kita kasih nasihat dia dengan bahasa yang sedikit tegas, gitu ya. Kita bangunkan mungkin kalau anak-anak dia kalau dipanggil sekali bangun, nggak bangun. Bahasa lebih keras lagi ya. Itu kan kalau nggak marah nggak bisa begitu. Kalau bangun diam aja, bangun serah-serah. Nah, itu malah nggak positif ya. Kecewa begitu juga. Kecewa itu walaupun tadi kita katakan banyak hal-hal yang mungkin lahir negatif, bisa menjadi energi positif. Ya. Misalnya apa? Kekecewaan itu ya membuat kita jadi merenung. Tadi sudah dihisarakan ya, muhasabah. Nah, itu juga bagus juga. Introspeksi. Wah, kenapa ya bisa sampai begini? Kenapa sampai itu? Kenapa? Itu biasanya juga selain ya, makanya bagusnya jangan hanya sekedar melihat orang lain, kita juga patut introspeksi. Walaupun mungkin kita tahu ini karena kezaliman orang, karena keburukan orang, tapi di sisi kita pun mungkin ada. Ya, kita kecewa misalnya ada orang nipu. Bisa jadi introspeksinya, kenapa kok kita mudah ditipu? Ya gitu ya. Ya kok percaya aja kemarin, kita kesel banget kalau ditipu kan. Tapi juga harusnya kita ada, kenapa saya kok ditipu? Ya, kita ingat jadi kata-kata Umar bin Khattab, lastu bil khibbi walal khibbu yakhda'uni. Itu bagus. Aku bukan penipu, tapi nggak boleh ada penipu menipu aku. Ya, saya nggak nipu, tapi coba-coba nipu saya. Ya, jangan, maksudnya kadang-kadang kita nih nipu nggak mau, ditipu gampang. Ditipu gampang, berkali-kali lagi. Nah itu harus jadi bahan introspeksi. Introspeksi juga bagi ibadah kita, bagi ikhtiar kita. Selama ini ikhtiar saya gimana? Usaha saya gimana? Apakah maksimal? Apakah sudah Spartan? Apakah istiqomah? Dan seterusnya. Itu kan juga hal-hal yang patut dievaluasi. Dievaluasi sangat penting. Kemudian kecewa juga ya melatih kita juga untuk menghadirkan tadi juga apa yang melatih kita untuk menghadirkan keimanan tadi kepada takdir, kepada bagaimana kalau kita tidak berhasil, apa sikap yang bagus begitu ya. Ya makanya ada ungkapan bagus tuh ya kalau kita lagi kecewa ya karena sesuatu yang kita inginkan tidak tercapai, apa kita bilang? Qadarullah. Masya fa'al. Itu indah banget. Kalau saya senang banget ucapan kayak gitu. Qadarullah, sudah takdir Allah. Masya fa'al. Apa yang dia kehendaki udah terjadi. Ya udah terjadi. Ya. Meskipun mungkin ada yang sedang berproses. Ya. Lagi-lagi ucapan ini jangan diartikan seperti yang antum bilang. Misalnya udah kita diam aja deh. Tidak. Tapi setidaknya kita terima dulu. Ya kalau memang ini sudah terjadi qadarullah. Allah sudah takdirkan. Kan sebelum kita udah bilang kan semuanya udah tercatat di Lauhil Mahfuz. Nah sekarang terjadi benar. Ya sudah qadarullah masya fa'al. Tinggal kemudian nanti kita tata langkah apa yang harus kita ambil. Kalau masih terkait dengan hal tersebut, ya masih bisa nggak kita usahakan? Masih bisa nggak kita perjuangkan? Oh masih bisa, perjuangkan. Begitu ya. Tapi segala sesuatu kalau udah terjadi, kita katakan qadarullah. Itu sebenarnya latihan keimanan yang bagus. Ya, latihan keimanan di saat-saat seseorang kadang tidak meraih apa yang diinginkan, nah itu latihan keimanan yang bagus. Artinya gini, ya keburukan
yang mengingatkan kita, paham nggak? Lebih baik daripada kenikmatan yang melenakan kita. Ya, jadi ini bukan hiburan buat orang yang lagi mengalami keburukan, kekalahan nih, tapi paling nggak keburukan yang mengingatkan kita. Dengan begini kita jadi semakin dekat sama Allah, semakin ingat pada Allah misalnya, ya, maka itu akan baik. Ya, maka kekecewaan itu kalau kita manage juga akan melatih tadi kualitas keimanan, kualitas kesabaran juga. Ketika kita kecewa, segera kita ingatkan, oh ini saatnya saya bersabar. Ya. Sebagaimana orang dapat kenikmatan adalah latihan dia bersyukur. Ya, latihan dia bersyukur. Jadi masing-masing orang diuji, dilatih lah. Ya. Lagi kita mendapatkan kekecewaan ini, ya, maka kita sabar. Begitu ya. Jangan kemudian tadi ya lahir tindakan-tindakan yang negatif terhadap kekecewaan. Kemudian kekecewaan itu kalau betul-betul kita manage dengan baik, ya, akan melecut diri kita, ya, akan melejitkan diri kita untuk katakanlah, boleh kita katakan membalas kekecewaan yang sudah ada. Saya kemarin sempat mengecewakan orang tua saya kecewa, oh saya harus berjuang. Bagaimana orang tua bahagia? Kemarin gagal, oke, kali ini masa gagal lagi dan seterusnya. Nah, itu harus ada, kalau benar positif ya. Ada orang yang misalnya banyak kisah-kisah orang sukses kan, ya mungkin ada kecewa kenapa orang tuanya miskin segala macam gitu kan. Terus akhirnya dia bertekad saya harus ya sukses ya, agar bisa membalikkan perjalanan hidup ini dan seterusnya. Ya, ada orang yang kecewa karena usahanya gagal. Oh, ya dia harus ya, sukses agar bisa atau apa ya. Ada orang dihina begitu ya. Kan ada tuh orang dihina kurus krempeng misalnya. Langsung dia latih biar bisa membuktikan ke teman-temannya. Ya, saya bisa kuat dan seterusnya. Itu kan kekecewaan yang sebenarnya kalau dikelola dengan baik akan memberikan efek yang besar, yang ya. Di samping yang paling penting sebenarnya adalah ikhtiar dan usahanya. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan dalam Islam itu mengajarkan kita atau memberikan nilai bagi itu pada prosesnya, bukan sekedar pada hasilnya. Jadi seseorang tuh bukan dinilai baik atau buruk, oh ini berhasil, oh ini gagal, tidak. Sebab tadi berhasil kalau akhirnya sombong, lupa diri ya sama juga. Gagal kalau akhirnya dia tetap istiqomah, nah itu malah bagus. Begitu ya. Jadi prosesnya itu yang akan selalu dinilai. Walaupun mungkin dalam hitungan manusia dia gagal misalnya. Tapi yang paling penting tadi itu tegak lurus tadi. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an itu wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu. Ini jalanku yang lurus. Ya, itu kan lurus kan? Fattabi'uhu, ikuti. Nah, berarti dia tegak lurus. Ya, jadi dia komitmen dan dia jalan terus. Ya. Jalan terus. Jadi nggak putus usahanya. Kemarin gagal, usaha lagi terus dia jalan terus, tapi lurus. Jangan nyimpang sana. Ya, kadang-kadang ada orang jalan terus tapi udah nyimpang. Kemarin berada di dalam jalan kebenaran, oh udahlah, ternyata di sini kurang menguntungkan, dia pindah. Ya, itu berarti dia tegak aja tapi nggak lurus. Ada orang lurus, oh saya nggak mau kebatilan, iya, tapi diam aja dia nggak berjalan, gitu ya, stuck aja. Oh saya mah nggak mau yang kayak gitu, tapi nggak ada geraknya. Nah kita yang itu tuh tegak lurus, jalan terus, tapi di jalan lurus. Nah itu kan juga lahir dari kekecewaan. Jadi kecewa itu dapat jadi energi besar, ya. Dari jadi energi besar. Ya. Maka seberapapun besarnya kekecewaan kita, ya, jangan kita alihkan kepada hal yang negatif. Justru kita jadikan dia energi yang besar, bahan bakar yang besar untuk terus bergerak. Oh ternyata memang nggak cukup usaha kita selama ini. Ya, ini harus cari lagi usaha gini, usaha itu, usaha ini agar
hasilnya lebih baik dari sebelumnya. Oh kemarin ternyata yang kita lakukan baru sampai di sini. Berarti ini belum, ini harus dilakukan. Kan begitu seterusnya. Dia akan bersama. Bahkan bahasanya itu, walaupun akhirnya kita tidak merasakan hasil dari usaha kita, setidaknya kita udah lakukan, ya, wariskan, ya, langkah-langkah program yang baik. Insya Allah dilanjutkan oleh generasi sudah kita, bisa jadi kemudian mereka yang mendapatkannya. Ya, para pahlawan di awal-awal perjuangan, ya mereka tentu tidak mendapati masa-masa proklamasi kemerdekaan, ya. Tapi mereka sudah mewariskan itu kepada anak cucunya dan dilanjutkan. Ya, itu juga bagian yang tak terpisahkan, gitu ya. Tapi kalau berbicara kecewa itu biasanya ada semacam perasaan misok tidak dalam. Jadi kalau di perempuan laki-laki sama lah, itu nangis. Kalau berbicara ya apa ada sih amalan atau kalimat-kalimat doa-doa yang terus supaya kemudian bisa meredam gitu. Ya. Apa yang harus kita baca? Ya. Ya secara umum, ya kecewa kan suasana hati batin yang keruh ya. Ya kita sudah diajarkan banyak lah ya. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Berarti memang harus ya ketika kecewa itu kuat ya berarti memang zikirnya harus semakin diperbanyak, diperkuat, ditambah. Ya, tambah lagi dengan munajat dan mohon kita kepada Allah. Mohon terus dengan mohonan yang kuat ya untuk menghadapi kekecewaan yang sedang melanda dirinya. Jadi memang benar ya ketika kita kecewa itu jangan terlalu kita banyak ekspos sedemikian rupa begitu ya, apalagi pada orang-orang yang justru malah manas-manasin gitu ya. Curhat di medsos segala macam. Laporkan dulu kepada Allah, sampaikan dulu betapa pedihnya, betapa sakitnya ya. Sebagaimana doanya Rasulullah SAW atau doanya Nabi Yusuf ya ketika Allahumma kalau Rasulullah itu ada doanya Allahumma ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas gitu ya. Ya Allah aku adukan ya lemahnya aku, sedikitnya kemampuanku dan rendahnya aku di hadapan orang. Diadukan itu ya. Iya, kita bagus memang kita munajat mohon kepada Allah kekuatan, kemudahan, ya ketenangan, ya kayak gitu dia kita harus kita hidupkan. Jadi memang zikrullah itu mujarab sekali buat mengobati kekecewaan. Ya, kemudian yang kedua tentu saja juga mencari orang-orang yang bijak ya, yang dapat memberikan nasihat dan arahan yang pas dan tepat. Begitu ya. Ya nggak apa-apa datang pada mungkin gurunya kah, pada sahabat yang baik yang dia tahu begitu ya. Agar bisa memberikan advice bagaimana. Sebab kadang-kadang orang ketika kecewa itu biasanya memang betul-betul seperti tertutup gitu ya. Kalau dia kurang pas mencari solusi dan mencari pijakan, dia mudah tergelincir. Tapi ketika ada yang memberikan solusi, begini, ternyata iya. Bisa jadi kadang-kadang solusi sangat sederhana. Ya. Nah, ini pernah dialami Rasulullah. Ya, jadi Rasulullah juga pernah kecewa. Ya, misalnya ketika pada peristiwa Hudaybiyah, ya kan Rasulullah kan udah rencananya mau umroh, udah pakai pakaian ihram kan, udah ihram. Nggak taunya terjadi peristiwa yang kemudian menyebabkan perjanjian Hudaybiyah itu kan, pokoknya orang kafir Quraisy nggak mau lah Rasulullah umroh nanti tahun depan. Akhirnya Rasulullah perintahkan para sahabat untuk membatalkan ihramnya dengan menyembelih seekor kambing, disuruh menyembelih, nggak mau. Sahabat kecewa, Rasulullah juga kecewa. Iya udah sangat pede, kayak kita udah dapat airport gak jadi. Batal. Waduh gitu ya. Ya tentu bukan berarti sahabat membangkang Rasulullah saking ininya ya. Kecewanya itu. Jadi memang kecewa tuh fitrah. Rasulullah juga kecewa. Kecewa masuk ke tenda, saat itu Ummu Salamah yang mendampingi Rasulullah. Hanya mau Ummu Salamah. Kenapa? Ya diceritakan. Kata Ummu Salamah gampang. Bayangkan seorang Rasul dapat advice dari istrinya. Gampang. Udah kamu keluar, bawa golok, sembelih kambing di depan mereka. Sembelih aja. Yang lain udah langsung ketikutan. Kadang-kadang bisa aja solusi sederhana. Cuma orang ketika ini kadang-kadang bisa jadi
belum mendapatkan gitu ya, nggak kelihatan. Nah itu penting ketika orang cari teman ya, guru atau apa begitu ya. Apalagi kalau kasusnya memang mungkin ya katakan rumah tangga atau apa, itu butuh memang masukan hal tersebut. Kemudian kekecewaan itu memang butuh juga perenungan ya. Perenungan ya, untuk ya berbicara dari hati ke hati ya, agar suasana batin itu jangan terlalu diliputi oleh kekesalan tadi, kemarahan dan seterusnya. Apalah saya kalau marah begini terus menyiksa diri saya. Ya seorang istri ya misalnya melihat suaminya apa begitu ya. Ya lalu terus dibawa dalam, padahal bisa jadi suaminya udah baik, udah segala macam, tapi dibawa terus. Ya. Nah, itu harusnya ada semacam perenungan. Ya, seorang berbicara dengan hatinya, dengan dirinya. Ya buat apa begini terus? Ya itu tentu akan merugikan dia, merugikan keluarganya dan seterusnya. Jadi penting juga kalau orang sekarang bilang kontemplasi. Ya kontemplasi. Itu juga bagian dari zikir munajat itu juga bagus seorang kontemplasi. Artinya merenung, berpikir begitu ya. Kalau saya begini terus ya yang rugi saya juga. Kadang kan ada orang kekecewaan dibawa terus dalam kehidupannya. Sehingga kadang-kadang keselnya itu nggak habis-habis. Ya, nggak habis-habis. Makanya kadang-kadang ada orang yang sering kita dapatkan ya, orang melakukan apakah kejahatan atau bahkan juga mungkin kelainan seksual atau apa. Begitu ya. Karena salah satunya faktor kecewa. Dendam bisa jadi, maksudnya dendam. Terus juga ekspresi atau pelampiasan yang buruk. Nah itu kalau dia sedikit merenung saja, memang saya bisa melampiaskan, cuma apa gunanya buat saya? Saya semakin rugi, di dunia rugi, di akhirat rugi. Ya, justru akan semakin menambah kerugian. Jadi perenungan itu kadang penting juga. Ya, kalau kita turutin, memang sih kalau kita ikutin syahwat, bawaannya pengen gimana begitu ya. Cuma kalau kurang-kurang terjaga, bahaya juga. Gitu. Ya, betul. Ya, betul. Saya bisa dari apa yang sudah diterangkan, ini tentu banyak sekali yang bisa kita ambil di dalam konteks kehidupan kita masing-masing. Yang terdekat pemilu lah ya. Ini juga mungkin saya bagi anak muda yang sedang kecewa, istri yang sedang kecewa, orang tua yang kecewa dengan anaknya, bisa dipakai tips dan trik bisa kita untuk kemudian kita obati kecewaan. Nah, Saya ada challenge nih, kata-kata hari ini harus untuk orang kecewa. Ada juga. apa ya? Kalau ada madep kamera. Ya, kecewa cukup sekali saja. Selebihnya adalah ikhtiar usaha dan doa insya Allah. Woi, itu penting ya. Kecewa sekali saja gitu ya. Selebihnya itu ikhtiar dan doa aja lah. Diperbanyak. Mantap. Jadi kita berdoa atas obrolan kita di kesempatan ini. Semoga ini bisa menjadi inspirasi. Amin. Sebenarnya saya selalu. Amin. Jadi kalau boleh itu kecewa. Amin. Baik, sahabat itu yang berhamdulillah ya, di sini podcast kita ini ya di Mekah, sambil berangkat, kemudian kita akan berdoa lagi di kesempatan yang berbeda. Saya bikin dulu, subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.